Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar bagian 4. Perang Badar merupakan perang yang menentukan eksistensi dakwah umat Islam selanjutnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan muslimin mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang paling menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tewas dalam peperangan ini. Atas permintaan kaum musyrikin, pertempuran dilanjutkan dengan duel tanding 3 lawan 3. Siapkan 3 perwira terbaik di antara kalian. Ayo kita berduel 3 lawan 3 sebagai pemanasan sebelum terjun ke dalam perperangan yang sesungguhnya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah maju sebagai perwakilan dari pihak musyrikin. Sedangkan dari pihak muslimin tampil Auf, Mu'awaz, dan Abdullah bin Rawahah. Siapa kalian ini? Saya Auf, ini Mu'awaz, dan ini Abdullah. Kami orang-orang dari suku Ansor. Hah? Ansor? Kami ingin lawan yang setara. Kalian tidak sebanding dengan kami. Panggilkan orang-orang dari Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk anggota kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk maju ke depan. Perwakilan pertama, anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kedua, paman dari pihak ayah beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketiga, Ubaidah bin Al-Harits, saudara sepupu dari ayah beliau. 3 orang ini merupakan kerabat dekat Rasulullah. Siapa kalian? Aku Hamzah, di sebelah kananku Ali, dan di sebelah kiriku Ubaidah. Nah, ini baru lawan yang seimbang. Terjadilah duel sengit antara 3 pasang perwakilan dari masing-masing pihak. Ali dihadapkan dengan Al-Walid yang jarak usia mereka tidak jauh. Hamzah dihadapkan dengan Syaibah, serta Ubaidah dihadapkan dengan Utbah. Hasil dari duel ini, Ali berhasil membunuh Al-Walid. Begitu juga dengan Hamzah yang dengan mudah menghabisi Syaibah. Sedangkan Ubaidah yang terluka saat berhadapan dengan Utbah dibantu oleh Ali dan Hamzah. Akhirnya, Utbah tewas menyusul kedua rekannya. Kekalahan sementara ini menjatuhkan mental pasukan musyrikin. Kini mereka sedang bersiap-siap dengan penuh keyakinan akan menang melawan pasukan muslimin. Sementara itu, di barisan pasukan muslimin telah siap 317 orang sesuai tugasnya masing-masing. Wahai pasukan, ingat, kita tidak boleh gegabah. Hendaknya menahan diri dan menyerang musuh sesuai rencana. Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan jumlah musuh seolah-olah lebih sedikit dari pandangan mereka. Oleh karena itu, muncullah keberanian dan semangat pasukan muslim untuk mengalahkan musuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mereka. Selama perang berlangsung, Rasulullah terus berdoa ke arah kiblat untuk kemenangan pasukan muslimin. Ya Allah, aku mohon penuhi janjimu. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok ini pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini, ya Allah. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang terpilih untuk menemani beliau dalam keadaan genting seperti ini. Selama berdoa, Rasulullah terlihat gelisah sampai-sampai sorban beliau jatuh lalu diambilkan Abu Bakar. Wahai Rasul, tenanglah. Saya yakin Allah akan memenuhi janjinya kepada Anda. Peperangan yang sedang berlangsung antara kaum musyrikin dan kaum muslimin di lembah Badar dirasakan berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hal ini tidak ada pilihan lain demi tujuan syiar Islam selain pertumpahan darah.
Sebelum terjadi perang, beliau sempat berpesan kepada pasukan muslimin agar tidak membunuh anggota keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib karena sebenarnya mereka terpaksa ikut dalam peperangan hari ini. Tak perlu waktu lama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab doa Rasulullah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Rasulullah menundukkan kepala sejenak lalu mengangkatnya kembali. Wahai sahabatku, bergembiralah, Jibril telah datang. Ini saatnya kita untuk turun ke medan perang. Baik, wahai Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar dari markas dan menerobos ke barisan pasukan muslimin dengan perisai di tangan. Wahai pasukan, dengarkan aku. Inilah perang yang sesungguhnya. Maju dan hadapi mereka. Pasukan muslimin bergerak maju mendekat ke arah pasukan musyrikin. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan batu-batu kecil ke arah wajah musuh-musuh Islam seraya berdoa. Binasalah wajah-wajah itu. Lemparan Rasulullah tersebut mengenai satu persatu wajah musuh atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pasukan musyrikin merasakan serangan bertubi-tubi tanpa mampu melihat wujud para malaikat. Tiba-tiba mereka ambruk dengan tubuh penuh luka. Kendati para malaikat turun ke medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjuang sekuat tenaga dan terus menyemangati pasukan muslimin. Wahai pasukan, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahin, Bahin. Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai sahabatku? Bukan apa-apa, wahai Rasul. Saya berharap menjadi salah satu penghuni surga. Sungguh, engkau akan menjadi salah satu penghuninya. Umair bin Al-Hamam tertegun sejenak mendengar jawaban dari Rasulullah. Nyam, 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 nyam. Kalau aku harus hidup sampai kurma ini selesai dimakan, rasanya terlalu lama. Lalu Umair segera membuang kurma yang sedang digenggamnya dan masuk kembali ke dalam medan perang. Kelak di akhir peperangan, ia meninggal sebagai syuhada. Pemimpin perang merupakan target utama yang diincar musuh. Apabila pemimpin tewas terlebih dahulu, maka pasukan akan gentar dan mudah dikalahkan. Abu Jahal sebagai komando tertinggi pasukan musyrikin dijaga dengan ketat. Maka tidak mudah bagi pasukan muslimin untuk menyerangnya. Di tengah peperangan yang berkecamuk, 2 orang pemuda Ansor yaitu Mu'adz dan Mu'awidz bin Afro bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang keberadaan Abu Jahal. Wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Hakam atau yang biasa dijuluki Abu Jahal? Ya, aku mengenalnya. Ada perlu apa kalian dengannya? Saya dengar Abu Jahal selalu berusaha menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah. Demi Allah, kamu ingin membunuhnya. Hah? Baiklah anak muda, ayo ikut denganku. Aku akan menunjukkan batang hidungnya kepada kalian. Nah, itu dia Abu Jahal. Ayo kita maju sekarang. Ya, serbu dia. Pertempuran antara Abu Jahal melawan kedua pemuda Ansor berlangsung sengit. Walaupun pada akhirnya, kedua kakak beradik ini meninggal dunia dalam peperangan. Mereka telah berjasa melukai kaki Abu Jahal. Di akhir peperangan, Rasulullah bertanya kepada para pasukan tentang keberadaan Abu Jahal.
Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Abu Jahal? Apa yang terjadi padanya? Aku akan mencari informasi tentangnya, wahai Rasul. Ketika Abdullah bin Mas'ud mencari di sekitar medan perang, ia mendapati Abu Jahal terluka parah dan tampak sekarat. Kendati demikian, Abu Jahal tetap bersikap angkuh. Hai, bagaimana dengan hasil perang? Tidak perlu aku jawab, jelas sekali kaum muslimin yang menang. Pasukanmu kalah telak. Kalian harus mengakui kemenangan kami. Tidak usah berbohong kepadaku. Wahai pengembala kecil, engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat. Julukan penggembala kecil mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud sewaktu kecil dulu di Mekah. Abu Jahal sering mengejeknya. Tanpa basa-basi lagi, Ibnu Mas'ud langsung memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya di hadapan Rasulullah. Pasukan musyrikin yang menyadari bahwa pemimpin mereka tewas mendadak kocar-kacir. Sekitar 70 orang musuh tewas dan 70 orang lainnya tertawan. Sisanya berhasil lari menyelamatkan diri. Selain Abu Jahal, pemuka Quraisy lainnya yang terbunuh dalam peperangan ini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah merupakan mantan majikan Bilal bin Rabah yang kejam. Akhirnya Umayyah tewas di tangan Bilal. Meskipun yang tewas adalah musuh-musuh Islam, namun mereka tetaplah manusia yang jasadnya harus dihormati. Kuburkan mereka semua di sumur tua dekat lembah. Jumlah pasukan muslimin yang gugur dalam pertempuran sebanyak 14 orang. Mereka dikubur di lembah Badar tanpa dimandikan. Kondisi tubuh yang berdarah menjadi saksi atas perjuangan mereka memperjuangkan agama Islam. Demikianlah akhir kisah Perang Badar bagian 4. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkam kesombongan kaum musyrikin dengan kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Kedua, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentara dari langit sebagai wujud kecintaannya kepada hamba yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Sawik. Kekalahan kaum musyrikin dalam Perang Badar menyisakan duka mendalam di hati para pemuka Quraisy. Itulah yang dirasakan Abu Sufyan yang masih hidup sampai hari ini. Kesedihan yang berlarut-larut berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Sejak saat itu, Abu Sufyan menyusun rencana untuk membalaskan dendam atas rekan-rekannya yang terbunuh dalam Perang Badar. Aku tidak bisa tinggal diam melihat Muhammad dan para pengikutnya bersenang-senang di atas kemenangan. Aku bersumpah tidak akan membasahi kepalaku sebelum berhasil menyerang Muhammad. Semangat pertempuran dalam diri Abu Sufyan semakin menggebu-gebu. Keesokan harinya, bersama dengan 200 orang tentara musyrikin, Abu Sufyan pergi menuju ke kota Madinah. Kita harus membuktikan kekuatan kita yang sebenarnya di hadapan Muhammad dan para pengikutnya. Kemarin mereka bisa meremehkan kita, namun kali ini tidak akan aku biarkan. Ayo pasukan, berangkat! Setelah sekian lama berjalan, mereka tiba di daerah pegunungan Naib. Pasukan Abu Sufyan berhenti sejenak. Kalian semuanya dengarkan aku. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang rencana penyerangan ini. Kira-kira 12 mil lagi kita akan tiba di Madinah. Baik. Abu Sufyan menyempatkan diri untuk singgah di perkampungan Bani Nadir. Awalnya Abu Sufyan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Namun ternyata ia ditolak dengan halus oleh si pemilik rumah. Maaf, aku terlalu takut untuk menerima tamu malam-malam begini. Kendati tidak diizinkan bertamu oleh Huyai, Abu Sufyan mendatangi rumah penduduk yang lain. Tujuan Abu Sufyan adalah untuk mencari informasi terkini tentang kondisi kaum muslimin. Rumah pemimpin kaum Yahudi klan Bani Nadir merupakan target Abu Sufyan selanjutnya.
Wahai Salam, bolehkah aku bertamu malam-malam begini? Salam bin Mishkam mengizinkan Abu Sufyan untuk bertamu karena mereka berada dalam pihak yang sama, yakni sama-sama membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu. Masuklah, wahai Abu Sufyan. Aku akan lebih berterima kasih jika engkau merahasiakan kedatanganku. Ya, tidak usah khawatir. Kita ini kan berada dalam kapal yang sama. Bukankah begitu? Kedua pria ini mengobrol dengan penuh semangat, layaknya dua sahabat lama yang lama tidak berjumpa. Salam memberitahukan keadaan kaum muslimin di Madinah kepada Abu Sufyan. Hingga tiba di pertengahan malam, Abu Sufyan pamit kepada Salam. Abu Sufyan segera menemui para tentara dan mengatakan rencananya untuk menyerang penduduk Madinah. Sekarang saatnya kita rusak tanaman milik penduduk. Kalau perlu kita bunuh setiap orang yang kita temui di sana. Ini baru permulaan. Wahai Muhammad, engkau harus diberi pelajaran. Sesampainya di daerah Uraid, yaitu tempat di ujung timur Laut Madinah yang termasuk kawasan perkebunan. Disinilah Abu Sufyan dan para tentara melancarkan aksinya. Pepohonan kurma yang masih kecil mereka tebang. Pagar di kebun kurma juga mereka rusak. Bahkan 2 orang Ansor penjaga kebun mereka bunuh seketika itu juga. Setelah puas melakukan kerusakan, Abu Sufyan dan para tentaranya melarikan diri. Sepertinya ini sudah cukup. Ayo, kita pergi dari sini sebelum ada yang melihat. Sementara itu, berita penyerangan 2 orang Ansor baru diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang subuh. Usai sholat, beliau bersama beberapa kaum muslimin lainnya bergegas mengejar tentara Abu Sufyan. Setibanya di perkampungan Bani Nadir, beliau mendapatkan informasi bahwa Abu Sufyan sempat mampir sebentar di daerah tersebut. Mereka kembali melakukan pengejaran sampai akhirnya menemukan jejak pasukan Abu Sufyan. Abu Sufyan mulai panik saat menyadari bahwa ada rombongan yang mengejarnya dari kejauhan. Sial, kenapa kita bisa terkejar oleh Muhammad? Segera turunkan semua barang bawaan dan percepat laju kuda kalian. Baik. Sejumlah barang bawaan seperti tepung gandum dan aneka perbekalan terpaksa mereka tinggalkan di jalan agar tidak menghambat larinya kuda-kuda mereka. Rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar Abu Sufyan dan tentaranya sampai ke daerah Korkorotul Kuder. Namun akhirnya berhenti karena kehilangan jejak musuh. Sepertinya mereka sudah pergi terlalu jauh. Sebaiknya kita kembali saja ke Madinah. Kaum muslimin yang tergabung dalam rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil semua perbekalan yang ditinggalkan tentara Abu Sufyan di jalan. Terdapat beberapa karung tepung gandum dan perbekalan musuh sebagai harta rampasan perang. Dalam bahasa Arab, syawik diartikan sebagai tepung sejenis gandum. Maka peperangan ini dikenal dengan Perang Sawik atau Perang Gandum. Perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah di tahun kedua Hijriah, tepatnya 2 bulan setelah Perang Badar. Demikianlah akhir kisah Perang Sawik. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, pentingnya menjaga diri dari sifat dendam, karena dendam dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Bani Qainuqa. Pada tahun pertama Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuat sebuah kesepakatan dengan kaum muslimin, musyrikin dan Yahudi di Madinah yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Kesepakatan tersebut dibuat demi terciptanya keamanan dan kerukunan antar masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi melanggar beberapa poin yang tertulis dalam Piagam Madinah. Tabiat kaum Yahudi tidak berubah, suka menipu, berkhianat, berbuat kerusakan, dan keburukan lainnya. Pagi hari mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sore harinya mereka kufur. Seorang pemuka Yahudi bernama Sias bin Qais tidak suka melihat kerukunan suku Aus dan Khazraj yang dulunya kedua suku ini kerap berperang. Aku heran, padahal dulu mereka selalu berperang dan mudah sekali kami hasut. Ini gara-gara agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Sias ingin menghasut suku Aus dan Khazraj dengan perantara seorang pemuda Yahudi. Wahai anak muda, apa engkau melihat perkumpulan di sebelah sana? Ya, sepertinya mereka orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Iya, engkau benar. Aku minta engkau bergabunglah bersama mereka. Lalu ingatkan tentang perang Bu'ats, karena aku benci melihat kerukunan di antara mereka. Pemuda Yahudi tersebut mendatangi majelis dan berhasil membuat kedua suku saling berdebat. Suku Aus dan Khazraj yang mulai tersulut emosi nyaris mengeluarkan senjata. Sebelum perdebatan berubah menjadi perkelahian antar suku, Rasulullah SAW beserta beberapa orang muhajirin datang melerai. Wahai kaum muslimin, Allah, mengapa kalian bertengkar tentang hal yang telah selesai? Padahal aku berada di tengah-tengah kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kalian dan menyatukan hati kalian dengan Islam? Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, suku Aus dan Khazraj tersadar atas perbuatan yang hampir melukai saudara mereka sendiri. Tidak hanya menimbulkan perpecahan antar suku, kaum Yahudi juga bersikap semena-mena dalam urusan muamalah. Jika ada seorang muslim yang berhutang kepada orang Yahudi, mereka akan menagihnya siang dan malam. Hei penghuni rumah ini, keluarlah, cepat lunasi hutang kalian. Lain halnya jika orang Yahudi yang memiliki hutang dengan kaum muslimin, mereka akan berpura-pura lupa pernah berhutang dan membuat alasan yang tidak masuk akal. Aku mau membayar hutang setelah engkau keluar dari agama Muhammad. Jika engkau menolak, maka hutangku dianggap lunas. Selama ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin selalu bersikap sabar dalam menghadapi perlakuan kaum Yahudi dan berusaha memegang teguh perdamaian di kota Madinah. Kaum Yahudi terdiri dari 3 klan. Satu dari 3 yang paling jahat yaitu klan Bani Qainuqa yang tinggal di dalam kota Madinah. Sedangkan 2 klan Yahudi lainnya yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah tinggal di perbatasan Madinah. Kebanyakan dari Bani Qainuqa berprofesi sebagai perajin perhiasan, perkakas, dan pandai besi. Para tenaga ahli di bidang persenjataan perang berkumpul di sana. Hal inilah yang membuat mereka berani untuk menampakkan kebencian di hadapan kaum muslimin. Puncak kebencian Bani Qainuqa meledak kala mendengar berita tentang kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Aku masih tidak percaya bahwa Muhammad dan para pengikutnya bisa menang melawan Quraisy Mekah di Lembah Badar. Suatu pagi, Rasulullah SAW singgah di pasar di mana banyak orang Yahudi melakukan aktivitas jual beli. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Wahai orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian merasakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kaum Quraisy Mekah. Hei Muhammad, jangan sombong dulu setelah Anda berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka itu hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh yang tidak tahu caranya berperang. Andai saja Anda berperang dengan klan kami, maka Anda tidak akan berbicara seperti itu. Jawaban dari kaum Yahudi tersebut merupakan sinyal untuk berperang dari mereka. Meskipun demikian, Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap sabar dan menunggu perubahan baik dari kaum Yahudi. Sedangkan di sisi kaum Yahudi, kesabaran Rasulullah SAW diartikan sebagai kelemahan kaum muslimin.
Imbasnya, dari hari ke hari, sikap mereka semakin lancang dan membuat keresahan di Madinah. Puncaknya ketika terjadi aksi saling bunuh di pasar Bani Qainuqa. Suatu saat, seorang wanita muslimah sedang duduk di dekat penjual perhiasan. Tiba-tiba datang beberapa orang Yahudi yang memintanya untuk membuka jilbabnya. Namun wanita muslimah tersebut menolak dengan tegas. Diam-diam salah satu kawan Yahudi mengikat ujung pakaian wanita muslimah dengan tempat duduknya. Ketika wanita muslimah tersebut bangkit dari duduk, seketika itu juga auratnya tersingkap. Seorang laki-laki muslim yang kebetulan melihat peristiwa jahat itu langsung menghajar kawan Yahudi tersebut sampai meninggal dunia. Suasana di pasar mulai tidak kondusif dan ramai karena perkelahian. Orang-orang Yahudi yang tertawa tidak terima melihat saudara mereka mati mengenaskan. Laki-laki muslim tersebut lalu diikat dan dibunuh secara beramai-ramai. Keluarga laki-laki muslim yang terbunuh di pasar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah besar mendengar perlakuan kaum Yahudi yang melewati batas. Toleransi yang beliau berikan kepada kaum Yahudi telah habis. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan sementara di Madinah kepada Abu Lubabah. Setelah itu, beliau mengerahkan pasukan tentara menuju perkampungan Bani Qainuqa. Tepatnya pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung perkampungan klan Bani Qainuqa. Pengepungan terjadi selama 15 hari lamanya dan berlangsung secara ketat. Hari demi hari, klan Bani Qainuqa hidup dalam kecemasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa takut ke dalam hati agar mereka sadar atas kesombongannya. Setiap hari terdengar tangisan anak-anak karena pasukan muslimin memblokade semua pintu masuk dan keluar. Hingga akhirnya pada hari ke-16, mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, kami menyerah. Tolong hentikan semua ini. Anda bebas berbuat apapun terhadap kami. Wahai pasukan, dengarkan aku. Bunuh semua laki-laki yang ada di perkampungan ini. Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik, tampak ketakutan mendengar perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendesak beliau untuk memaafkan perbuatan klan Bani Qainuqa. Wahai Rasul, tolong jangan bunuh mereka. Mereka memiliki ikatan dengan suku Khosraj. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggubris permintaan Abdullah bin Ubay. Wahai Rasul, tolong jangan bunuh mereka. Mereka kawan-kawanku sebelumnya. Abdullah tidak menyerah meskipun permohonannya ditolak untuk kedua kalinya. Tiba-tiba Abdullah memasukkan kedua tangannya ke saku besi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepaskan tanganmu, wahai Abdullah. Maafkan aku, wahai Rasul. Aku tidak akan melepaskan tanganku sampai Anda sudi memberikan kelonggaran kepada kawan-kawanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kesungguhan dalam diri Abdullah bin Ubay yang baru masuk Islam 1 bulan lamanya. Akhirnya beliau luluh dengan desakan Abdullah. Baiklah, atas permohonan seorang muslim di sisiku, aku tidak jadi membunuh golongan laki-laki di antara kalian. Namun, sebagai gantinya, kalian semua harus keluar dari Madinah dan pergi sejauh-jauhnya dari hadapan kaum muslimin. Mereka menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keputusan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Akhirnya kaum Yahudi, klan Bani Qainuqa, meninggalkan Madinah tanpa membawa harta benda. Semua harta yang ditinggalkan klan Bani Qainuqa menjadi harta rampasan perang dan dibagi sesuai ketentuan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Muhammad bin Maslamah sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan harta tersebut. Demikianlah akhir kisah Perang Bani Qainuqa.
Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, berbuat baiklah kepada perempuan sebagaimana Islam memuliakannya. Kedua, kaum Yahudi tidak mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum Quraisy Mekah, justru menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan kaum Yahudi dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka hingga mereka diusir dari Madinah. Wallahu a'lam bishawab.